Di tengah hutan Kalimantan, saat pasukan dua negara berlatih bersama, terjadi sesuatu yang tak pernah tercatat di laporan resmi. Seorang perwira wanita Amerika yang sombong menantang prajurit Indonesia yang sederhana, bukan untuk latihan, tapi untuk mempertaruhkan harga diri. Dan di depan ratusan tentara, ia berteriak lantang, "Kalau kau menang, aku akan jadi istrimu." Tak ada yang tahu, kalimat itu akan mengubah pandangannya tentang kekuatan, kehormatan, dan cinta. Assalamualaikum pemirsa. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kisah keberanian, kehormatan, dan harga diri menjadi nyata. Dari kota mana kamu menonton hari ini? Tulis di kolom komentar ya. Aku ucapkan salam hormat untuk kalian semua. Karena kali ini, kamu akan menyaksikan sebuah duel kehormatan yang tak pernah tertulis di berita, tapi menjadi legenda di kalangan tentara dunia. Sebuah kisah tentang perwira wanita Amerika yang menantang prajurit Indonesia dengan taruhan gila yang bikin semua orang terdiam. Kalau kau menang, aku akan jadi istrimu. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Jauh lebih dalam dari sekadar pertaruhan. Ini tentang harga diri, kesabaran, dan arti kemenangan yang sesungguhnya. Jadi, sebelum kita mulai kisah luar biasa ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe agar semangat para prajurit Indonesia terus bergema ke seluruh dunia. Mari kita mulai ceritanya. Udara pagi di Kalimantan Timur masih basah oleh embun. Di antara pepohonan tropis yang menjulang dan tanah becek bekas hujan malam, terdengar suara teriakan komando dari dua bahasa berbeda, Inggris dan Indonesia, bersahut-sahutan di udara. Latihan militer gabungan antara Army Pacific Command dan TNI Angkatan Darat sedang berlangsung. Tujuannya sederhana, memperkuat kerjasama strategis. Namun, di balik wajah formal latihan itu, tersimpan ketegangan yang tak pernah tertulis di laporan resmi, ego dan gengsi antar pasukan. Di sisi lapangan, seorang perwira wanita Amerika, Kapten Valerie Brooks, berdiri dengan postur tegak sempurna. Wajahnya tegas, mata birunya menusuk, rambut pirangnya dikuncir rapi di bawah baret hijau. Ia dikenal sebagai salah satu instruktur bela diri terbaik di kesatuannya. Namun bersamaan dengan keahliannya, ada sesuatu lain dalam dirinya. Kesombongan yang halus, namun menusuk. "You call this training," katanya, sambil melirik para prajurit Indonesia yang sedang melakukan latihan tempur tangan kosong. "They move too slow. In real combat, they wouldn't last a minute." Beberapa prajurit Indonesia yang mendengar komentar itu hanya saling pandang dan menahan diri. Tidak ada yang menjawab, tapi di antara mereka berdiri seorang lelaki berkulit sawo matang dengan wajah tenang, Sersan Dimas Prasetya. Tubuhnya tidak besar, tapi otot-ototnya keras terbentuk oleh tahun-tahun latihan di medan berat Papua dan perbatasan Kalimantan. Ia bukan lulusan akademi luar negeri, ia hanya prajurit lapangan. Tapi satu hal yang membuatnya menonjol adalah disiplinnya yang luar biasa dan ketenangannya di bawah tekanan. Saat itu, seorang perwira Amerika lain, Letnan Cole, tertawa sambil menunjuk Dimas. "Hey, Valerie, maybe. Let's see if this guy can keep up with you, local hero." "Hah?" Valerie menatap Dimas dengan senyum sinis. "You come here." Dimas melangkah maju dengan tenang, menatap langsung tanpa ekspresi. "Yes, Captain. They say you're one of the best here. Is that true?" "Saya hanya melakukan tugas, Kapten." "Good, because I'm bored," katanya sambil menggulung lengan bajunya. "Let's make it interesting." Ia berhenti sejenak, lalu menatap seluruh pasukan yang memperhatikan. "If you can defeat me, I'll give you something no man ever had." Beberapa tentara tertawa kecil, mengira itu hanya gurauan. Tapi Valerie menatap Dimas dengan sorot menantang. "In fact, if you win," katanya,
dengan nada lebih keras. "I'll be your wife." Gelak tawa langsung pecah di lapangan. Suara siulan dan tepuk tangan terdengar dari pasukan Amerika maupun Indonesia. Namun Dimas tetap diam, hanya menghela napas pelan. Tatapannya tidak menunjukkan amarah, hanya sedikit kecewa. "Saya prajurit, Kapten. Kami tidak berduel untuk main-main," ucapnya tegas. Suaranya rendah tapi berwibawa. "Namun, kalau ini soal kehormatan, saya tidak bisa mundur." Kalimat itu membuat suasana berubah seketika. Semua yang tadinya tertawa, kini terdiam. Bahkan Valerie sedikit terkejut oleh cara Dimas berbicara, tanpa emosi. Tapi syarat makna, Dimas kemudian memberi hormat, lalu berbalik menuju barisan. Namun sebelum pergi, ia berkata dengan nada datar, "Saya tidak akan berjuang untuk hadiah, Kapten. Tapi saya akan berjuang untuk menunjukkan siapa yang benar-benar mengerti arti disiplin dan hormat." Valerie memandangi punggungnya yang menjauh. Entah kenapa ada rasa kesal yang sulit dijelaskan. Bukan karena ditantang, tapi karena ketenangan itu. Seolah-olah pria dari negeri tropis ini sama sekali tak gentar terhadap siapapun. Hari itu, latihan berakhir dengan udara yang lebih berat dari sebelumnya. Di antara tenda-tenda dan senapan yang berjejer, tersimpan api kecil yang mulai menyala. Api tantangan, harga diri, dan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar duel tempur. Malam turun perlahan di kamp pelatihan gabungan. Lampu-lampu sorot menerangi tenda-tenda militer yang berjajar rapi. Suara jangkrik dan hembusan angin malam dari hutan Kalimantan menyatu dengan bunyi alat masak di dapur pasukan. Namun di salah satu sudut tenda komando, dua dunia yang sangat berbeda sedang memikirkan hal yang sama. Duel besok pagi. Kapten Valerie Brooks menatap bayangannya di cermin logam yang buram. Seragam kamuflasenya masih basah oleh keringat. Di meja lipatnya tergeletak foto kecil. Dirinya dengan sang ayah, Kolonel Matthew Brooks, seorang legenda di US Army yang gugur di Irak sejak kecil. Valerie hidup dalam dunia disiplin baja. Ia dibesarkan bukan untuk menjadi wanita lembut, tapi prajurit yang tak mengenal takut. Ia pernah jatuh, dihina, dan bahkan diremehkan oleh rekan-rekannya sendiri hanya karena ia perempuan di dunia yang dikuasai laki-laki, dan ia membalasnya dengan kesempurnaan. Ia berlatih lebih keras dari siapapun. Ia memukul lebih cepat, berlari lebih jauh, dan tidak pernah menunjukkan lelah. "Weakness is dead," ayahnya selalu berkata. "And emotions are weakness." Kini, di usia 31 tahun, Valerie menjadi simbol kekuatan di unitnya. Tapi bersamaan dengan itu, ia kehilangan sesuatu. Rasa hormat terhadap kelembutan dan ketenangan. Baginya, siapapun yang lambat, diam, atau tenang berarti lemah, dan prajurit bernama Dimas Prasetya tadi siang. Diamnya membuat Valerie gerah. Ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Bagaimana mungkin seorang prajurit yang tak besar, tak sombong, bisa menatap matanya tanpa sedikit pun rasa gentar? Ia meninju udara kosong beberapa kali, membayangkan duel esok hari. "Let's see if your calm face can survive my storm," gumamnya dingin. Sementara itu, di tenda pasukan Indonesia, Dimas duduk bersila di tanah, mengasah pisau lipat sambil menatap jauh ke hutan yang gelap. Angin malam membawa aroma tanah basah dan daun pisang yang baru jatuh. Di dadanya tergantung kalung kecil dari rotan, pemberian ibunya sebelum ia berangkat tugas pertama kali. Ibunya pernah berkata, "Jangan pernah melawan karena marah. Nak, lawanlah karena kehormatan." Kalimat itu menjadi prinsip hidup Dimas. Baginya, bertarung bukan soal menang atau kalah, tapi bagaimana menjaga diri agar tidak kehilangan rasa hormat pada manusia lain. "Mas, beneran mau ngeladenin bule itu?" tanya Prakaseno, rekannya. "Dia itu kayak robot, Mas. Gak pernah kalah," katanya. Dimas
tersenyum kecil. Robot juga bisa rusak kalau baterainya habis, Sen. Suara tawa kecil terdengar di antara para prajurit. Tapi di balik senyum itu, Dimas tahu betul bahwa duel besok bukan permainan. Ia sadar bahwa ia sedang membawa nama Indonesia di depan mata dunia. Ia menatap pisau kecilnya lagi, lalu menutupnya perlahan. Besok bukan tentang aku dan dia. Ini tentang siapa yang benar-benar mengerti makna tentara rakyat. Di tengah malam, hujan mulai turun pelan. Rintik-rintik air membasahi atap tenda, menimbulkan suara ritmis seperti denting drum. Dimas memejamkan mata, mendengarkan alam. Seperti yang biasa ia lakukan setiap kali harus menghadapi situasi berbahaya di tenda seberang. Valeri belum tidur. Ia memegang sarung tangan tempurnya, menatapnya seperti benda sakral. Hujan di luar membuatnya teringat masa kecilnya, saat ayahnya memaksanya berlari 5 kilometer di tengah badai. Dua sosok berbeda, dua dunia yang bertolak belakang. Tapi malam itu, mereka diikat oleh hal yang sama. Kehormatan prajurit. Dan besok pagi, di lapangan berlumpur Kalimantan itu, dunia akan menyaksikan benturan antara kesombongan dan ketenangan, kekuatan dan kebijaksanaan, barat dan timur. Duel yang tak lagi sekadar latihan, tapi ujian harga diri dua bangsa. Pagi itu, langit Kalimantan tampak kelabu. Sisa kabut menempel di pucuk pohon. Tanah lapangan latihan masih lembab setelah hujan malam, dan udara membawa aroma daun basah bercampur lumpur. Namun di tengah kesunyian itu, suasana kamp terasa tegang luar biasa. Semua orang tahu duel yang ditunggu akan dimulai. Pasukan Amerika berdiri di satu sisi, pasukan Indonesia di sisi lain. Di tengah mereka terbentuk lingkaran lebar. Tanahnya dipadatkan oleh puluhan pasang sepatu bot. Suara burung hutan hilang, digantikan oleh detak jantung puluhan penonton yang menahan napas. Komandan gabungan, Kolonel Robert, melangkah ke tengah. This is an unofficial sparring. No weapons. No more tricks. First one to yield loses. Valeri sudah bersiap. Seragam lapangannya digulung sampai siku. Sarung tangan tempur menempel erat di tangannya. Tatapannya dingin, langkahnya mantap. Ia tampak seperti seekor serigala putih yang lapar, lincah, agresif, percaya diri. Di seberang, Dimas berjalan perlahan, tidak terburu-buru, tidak menatap siapapun. Ia hanya berhenti 2 meter di depan Valeri, lalu menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat. Ready? Ready? Tanya Kolonel. Ready, jawab Valeri cepat. Siap, Komandan, sahut Dimas tenang. Kolonel mundur, mengangkat tangannya. Fight. Fight. Valeri langsung menyerang seperti kilat. Pukulan kanan, tendangan depan, sapuan kaki rendah. Gerakannya presisi dan cepat, hasil bertahan-tahan, latihan di akademi militer, dan kejuaraan bela diri. Namun, Dimas tidak membalas. Ia hanya menghindar, memutar tubuh, menunduk, melangkah mundur, seolah tubuhnya tahu kemana setiap serangan akan mendarat. Come on, fight me, teriak Valeri. Tapi Dimas tetap tenang, matanya tajam mengikuti setiap gerak, menunggu celah sekecil apapun. Ia tahu, orang yang terbiasa menang seringkali kalah oleh kesabaran. Peluh mulai menetes di dahi Valeri. Nafasnya mulai berat, tapi gengsinya menolak berhenti. Ia menambah tempo, satu tendangan ke kepala, satu pukulan siku, lalu sapuan lutut. Kali ini Dimas hampir terdesak, tapi tetap bertahan. Menangkis dengan lengan bawah, bergeser ke kiri dan menjauh. Pasukan di sekeliling mulai bersorak. Sebagian berteriak, "Go Captain!" Sebagian lagi, "Ayo Dimas!" Namun, Dimas tidak mendengar sorakan itu. Ia mendengar irama napas lawannya.
Seperti prajurit hutan yang membaca arah angin, tiba-tiba Valerie menyerang dengan tendangan berputar. Dimas menunduk, lalu membalas. Bukan dengan pukulan keras, tapi sapuan cepat di pergelangan kaki lawan. Dalam sepersekian detik, Valerie kehilangan keseimbangan dan jatuh lutut. Sorakan langsung membahana, tapi Dimas mundur satu langkah. Menunggu lawan bangkit, Valerie bangkit lagi, matanya membara. You think you can win with tricks? Tidak, Kapten, jawab Dimas pelan. Saya hanya tidak suka melukai orang yang belum sadar kenapa ia bertarung. Kalimat itu menusuk seperti pisau. Valerie mengepalkan tinju. Amarahnya kini bukan lagi untuk menang, tapi untuk membuktikan harga dirinya. Valerie berlari maju dan mencoba kuncian bahu. Dimas menangkis, memutar tubuh, lalu menahan pergelangan tangan Valerie dan menjatuhkannya ke tanah dengan gerakan cepat dan presisi, teknik sederhana yang biasa digunakan prajurit lapangan untuk melumpuhkan lawan tanpa membunuh. Tubuh Valerie menghantam lumpur. Ia mencoba bangkit, tapi Dimas sudah berada di atasnya, menahan lengan dan bahunya dalam posisi terkunci. Yield, kata Dimas pelan. No more, Valerie merontah, tapi tenaganya sudah terkuras. Setelah beberapa detik, Dimas melonggarkan tekanan, memberi ruang. Namun begitu Valerie mencoba bangkit lagi, ia malah kehilangan keseimbangan dan terjatuh kedua kalinya. Kali ini, tanpa paksaan, ia mengangkat tangan. Surrender, katanya pelan. Wajahnya penuh lumpur, tapi matanya masih menyala. Bukan karena marah, tapi kagum. Lapangan, hening, bahkan burung-burung di pepohonan terasa berhenti bersuara. Kolonel Robert melangkah maju, menatap Dimas, lalu mengangguk pelan. Well done, Sergeant. That was beautiful control. Dimas berdiri tegak, lalu memberi hormat pada Valerie. Terima kasih atas pertarungannya, Kapten. Ia kemudian menunduk sedikit. Bukan tanda merendah, tapi bentuk penghormatan sejati. Valerie terdiam, menatap pria itu lama, lalu berdiri perlahan sambil berkata lirih, You didn't fight to win, did you? Tidak, jawab Dimas. Saya hanya berusaha tidak kalah dari diri sendiri. Sorak-sorai pun pecah. Para prajurit Indonesia mengangkat tangan. Beberapa prajurit Amerika ikut bertepuk tangan. Bahkan Kolonel Robert menepuk bahu Valerie sambil tersenyum. Sometimes, Captain, humility wins the war you can't see. Valerie menunduk, memandangi lumpur di tangannya. Untuk pertama kalinya dalam kariernya, ia merasa kalah. Tapi bukan karena lemah. Ia kalah oleh ketenangan yang tak bisa diajarkan di akademi manapun. Matahari mulai menembus awan, menyinari lapangan yang penuh jejak sepatu dan lumpur. Dan di antara dua bendera yang berkibar, satu merah putih, satu merah putih biru, berdiri dua sosok yang kini saling menghormati dalam diam. Duel sudah berakhir, tapi kisah mereka baru saja dimulai. Hening, suara sorakan yang tadi menggema, kini perlahan mereda. Hanya terdengar desah napas berat dan gemericik air dari lumpur yang terinjak. Kapten Valerie Brooks masih berlutut di tanah. Seragamnya kotor, rambutnya kusut, dan tangannya gemetar menahan rasa sakit di bahu. Tapi yang paling terasa bukan nyerinya, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Rasa kalah yang jujur. Di hadapannya berdiri Sersan Dimas Prasetya. Begitu Valerie berdiri, pasukan di sekeliling kembali bersorak. Tapi Dimas menoleh dan mengangkat tangannya. Suara sorakan langsung berhenti. Tidak perlu tepuk tangan, katanya lantang. Suaranya menggema di antara pepohonan. Saya tidak menang atas musuh, tapi atas kesalahpahaman. Kami berdua sama, hanya ingin membela kehormatan masing-masing. Kata-kata itu membuat semua pasukan terdiam. Bahkan Kolonel Robert, yang biasanya dingin, mengangguk pelan dengan ekspresi bangga. Valerie menatap Dimas lama, mencoba memahami
pria yang baru saja mengalahkannya tanpa kebencian sedikitpun. "Yo, different," katanya pelan. "Saya hanya prajurit, Kapten, tapi saya percaya kehormatan lebih berat daripada medali." Tubuhnya berlumur lumpur juga, tapi wajahnya tetap tenang. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada kesombongan, hanya pandangan mata yang tulus, seperti mengatakan, "Aku menghormatimu." Ia mengulurkan tangan. "Bangun, Kapten," ucapnya pelan. Suaranya dalam dan mantap. Pertarungan sudah selesai. Valerie menatap tangan itu. Tangan kasar, penuh luka dan tanah. Tapi anehnya terasa hangat dan jujur. Ia ragu sejenak, lalu meraihnya. Dimas menariknya berdiri. Perlahan, tanpa paksaan, Valerie tersenyum samar. Senyum yang bukan lagi sinis, tapi lembut, tulus, dan penuh rasa hormat. "Back home, they teach us to win no matter what. Here, you teach me to win without hate." Dimas menatapnya. Kadang, perang yang paling sulit bukan melawan orang lain, tapi melawan kesombongan dalam diri sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Valerie benar-benar diam, bukan karena kalah, tapi karena tersadar. Ia melihat Dimas bukan sebagai prajurit dari negara kecil, tapi sebagai sosok yang mengingatkannya pada sesuatu yang telah lama hilang. Makna sejati menjadi tentara. Tanpa berpikir panjang, Valerie berdiri tegap. Ia merapikan seragamnya sebisanya, lalu menatap Dimas dengan pandangan penuh hormat. Lalu, di depan semua orang, ia memberi salut penuh militer. "Captain Valerie Brooks, U.S. Army. Saluting Sergeant Dimas Prosetia. A true soldier." Suara tepuk tangan dan sorakan kembali membahana. Tapi kali ini berbeda. Bukan karena adu kekuatan, melainkan karena pengakuan dan kehormatan. Valerie menurunkan tangannya, lalu mendekat sedikit, berbicara dengan nada bercampur kagum dan canggung. "Guess I owe you something, Sergeant, including my promise." Dimas tersenyum kecil, sadar apa yang dimaksudnya. "Tidak usah, Kapten. Saya tidak bertarung untuk itu." Valerie tertawa kecil, kali ini tanpa sarkasme. "Still, you've earned my respect. And maybe my friendship." Dimas menatapnya sebentar, lalu memberi hormat singkat. "Itu lebih dari cukup." Sore itu, langit Kalimantan mulai berubah warna. Jingga lembut menembus awan. Kedua bendera, Indonesia dan Amerika, berkibar berdampingan di terpa angin hutan. Dimas berjalan kembali ke barisan pasukannya, disambut tepukan bahu dan senyum bangga dari rekan-rekan setimnya. Sementara Valerie masih berdiri di tengah lapangan, menatap punggungnya yang menjauh. "Sergeant," gumamnya pelan, "you didn't just win. You changed something in me." Ia menatap lumpur di tangannya, lalu tersenyum samar. Kekalahan itu terasa seperti kemenangan yang lebih besar. Duel itu menjadi legenda kecil di kamp latihan gabungan. Bukan karena adegan pertarungan, tapi karena makna yang tertinggal, bahwa kehormatan sejati tidak lahir dari kekuatan fisik, melainkan dari kerendahan hati yang menundukkan ego. Namun, kisah ini belum berakhir. Karena malam itu, ketika semua orang tidur dengan tenang, Valerie masih terjaga, menatap langit Kalimantan dari jendela tenda. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bertanya dalam hati, apa sebenarnya arti kemenangan jika di dalamnya tidak ada kedamaian? Satu hari setelah duel itu, suasana kamp gabungan terasa berbeda. Tidak ada lagi tawa sinis, tidak ada lagi pandangan meremehkan. Pasukan Amerika kini menyapa prajurit Indonesia dengan cara yang lebih hangat. Bahkan beberapa mulai belajar menyapa dalam bahasa Indonesia, dan semua perubahan itu berawal dari satu pertarungan, satu pelajaran tentang kehormatan. Pagi berikutnya, matahari Kalimantan
memancar lembut di antara pohon-pohon raksasa. Dimas sedang duduk di depan tenda, membersihkan sepatu botnya dengan kain lap. Di sampingnya, secangkir kopi hitam mengepul di udara lembab. Tiba-tiba, dari arah barak Amerika, muncul sosok berambut pirang yang kini tampak lebih santai dari biasanya. Kapten Valerie Brooks. Ia membawa 2 gelas kopi kertas di tangannya. "Permission to join you, Sergeant," katanya sambil tersenyum. "Of course, Captain," jawab Dimas sopan. Valerie duduk di sebelahnya, menyerahkan 1 gelas. "American coffee, strong enough to wake a dead man." "Kopi Indonesia juga kuat, Kapten," jawab Dimas sambil tersenyum kecil. "Bedanya, yang ini gak cuman buat bangun, tapi juga buat mikir." Keduanya tertawa pelan. Untuk pertama kalinya, tak ada jarak antara mereka. Hanya 2 tentara dari 2 dunia yang saling menghormati. Suasana tenang itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara sorakan dari kejauhan. Beberapa prajurit Amerika berteriak, "Hey Captain, you promised to marry him if he won, remember?" Semua orang yang mendengar tertawa keras. Bahkan pasukan Indonesia ikut bersorak menggoda. Valerie menatap Dimas, wajahnya memerah, tapi matanya berbinar geli. "Oh, right, my big mouth," katanya sambil menepuk dahinya. "Don't worry, Captain," Dimas menimpali dengan nada tenang. "Janji itu cuma lelucon saat panas latihan." Valerie menggeleng. "Still, a promise is a promise." Ia berdiri, mengambil posisi tegap di depan Dimas, dan dengan nada penuh drama berkata, "Sarjen Dimas Prasetya, I may not be your wife, but starting today, I'll be your partner in honor." Ia mengulurkan tangannya. Dimas berdiri dan menjabatnya erat. Sorakan dan tepuk tangan pun pecah di seluruh kamp. Beberapa prajurit berteriak, "Captain Brooks, Mrs. Prasetya." Sementara yang lain bersorak sambil menapak-nepok bahu Dimas, membuatnya hanya bisa tersenyum malu. Sebelum berpisah, Ellery memberikan sesuatu, lencana unitnya sendiri yang disematkan di pundak Dimas. "This badge represents respect and courage. You earned it not because you beat me, but because you reminded me what those words truly mean." Dimas menerima lencana itu dengan kedua tangan dan berkata pelan, "Terima kasih, Kapten, tapi saya juga belajar satu hal. Kadang musuh bisa jadi guru, dan pertempuran bisa melahirkan persaudaraan." Valerie menatapnya dalam diam, lalu memberi hormat militer. "Until we meet again, Sergeant." "Sampai jumpa lagi, Captain." Beberapa hari kemudian, latihan gabungan berakhir. Konvoi helikopter Amerika bersiap lepas landas, membawa para prajurit kembali ke pangkalan luar negeri. Valerie berdiri di pintu helikopter, menatap ke arah Dimas, yang berdiri tegak memberi hormat. Saat mesin helikopter mulai berputar, Valerie berteriak keras, menembus suara beling-beling. "Next time I come back, Sergeant, I want a rematch." Dimas tertawa dan menjawab sambil mengangkat tangan, "As long as you don't add marriage to the wager, Captain." Semua orang tertawa lepas. Helikopter pun terangkat, meninggalkan debu dan hembusan angin yang kuat. Namun, di tanah yang bergetar itu, Dimas tahu apa yang baru saja terjadi akan menjadi cerita abadi di antara 2 bendera. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang duel itu menyebar luas di antara satuan-satuan militer, di mes prajurit, di pos penjagaan, bahkan di akademi militer. Orang-orang membicarakannya. Tentara Amerika kalah di Kalimantan? Iya. Sama prajurit Indonesia yang tenang tapi mematikan. Katanya, perempuannya sampai hormat dan janji mau jadi istrinya. Semua tertawa, tapi di balik tawa itu terselip kebanggaan. Karena mereka tahu ini bukan sekadar cerita duel, tapi kisah kehormatan bangsa. Dan di catatan tak resmi latihan gabungan itu, tertulis
Sebuah kalimat sederhana dari Kolonel Robert Strang can be taught. Respect must be earned. That Indonesian sergeant taught us both. 3 bulan kemudian, langit pagi di Temanggung berwarna keemasan. Di halaman rumah tuanya, Sersan Dimas Prasetya duduk di bangku kayu, memandangi kabut yang perlahan turun dari Gunung Sumbing. Ia baru saja selesai masa tugas, menikmati hari-hari tenang, jauh dari hiruk-pikuk dunia militer. Sampai tukang pos datang membawa sebuah amplop dengan segel US Army Pacific Command. Tulisan tangan di depannya halus dan tegas. "To Sarjen Dimas Prasetya, Indonesia." Dimas membuka perlahan. Di dalamnya ada selembar surat dan satu foto kecil. Dirinya dan Kapten Valerie Brook. Keduanya berdiri berlumpur di lapangan Kalimantan dengan senyum lelah tapi tulus. Surat itu ditulis dengan tinta hitam, dan di bagian atas tertulis, "Dear Sergeant Dimas, it's been 3 months since our dua, but somehow the sound of that Kalimantan rain still echoes in my mind. I fought many battles, Dimas, on deserts, mountains, and cities torn by war. But none of them taught me what you did in those few minutes of silence. You didn't fight me to win. You fought to protect something I had forgotten, dignity. When I returned to base, my men called me the captain who lost to a farmer's son. And you know what? For the first time in my life, I was proud to lose. You showed me that strength isn't about how hard we hit, but how calm we stay when the world tries to provoke us. Since then, I've changed the way I train my soldiers. I tell them about you, the quiet sergeant from Indonesia who fought with his heart, not his fists. I don't know if we'll ever meet again, but if destiny allows it, I hope next time it's not on the battlefield. Maybe just a cup of coffee under your morning sky." Kapten Valerie Brooks US Army Dimas membaca surat itu perlahan, lalu tersenyum. Ia menatap foto mereka berdua, lumpur, peluh, dan senyum yang menjadi saksi 2 dunia yang saling belajar. Ia menatap jauh ke cakrawala, ke arah barat, seolah tahu bahwa di seberang sana seseorang sedang menatap matahari yang sama. "Terima kasih, Kapten," gumamnya pelan, karena tidak semua pertempuran butuh senjata untuk meninggalkan bekas. Ia melipat surat itu hati-hati, memasukkannya ke dalam map militer kecil yang sudah lusuh. Lalu ia berdiri tegak, memberi salam hormat ke arah barat. Sementara angin gunung berembus lembut, membawa suara yang hampir tak terdengar, "Until we meet again, Sergeant." Di dunia militer, ribuan duel terjadi setiap tahun. Tapi hanya sedikit yang dikenang, bukan karena kekerasannya, melainkan karena pelajaran yang ditinggalkannya. Dan di antara cerita-cerita itu, diarsipkan diam-diam dalam sejarah latihan gabungan internasional. Terdapat satu kisah yang terus diceritakan oleh para tentara muda di Kalimantan. Tentara Amerika kalah oleh prajurit Indonesia, tapi keduanya pulang sebagai pemenang.